Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang anak pemulung yang miskin, yang menemukan dompet dan setumpuk dokumen rahasia perusahaan, milik orang terkaya di kotanya. Namun, pada saat anak itu mengembalikan kepada si kaya, pemulung malang itu menolak menerima imbalan uang ratusan juta. Lantas dia berujar, "Saya minta imbalan yang lebih besar dari sekedar uang tuan." Lalu apakah permintaan yang dimaksud bocah miskin tersebut? Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang penuh hikmah ini dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah sudut kota yang hiruk-pikuk, di antara gedung-gedung megah dan jalanan ramai, ada sebuah perkampungan kumuh tempat orang-orang menjalani kehidupan yang keras namun penuh harapan. Disinilah Dika, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, tinggal bersama ibu dan dua adiknya yang masih kecil. Rumah mereka kecil, terbuat dari papan kayu yang sudah lapuk, dengan atap seng yang berlubang. Ketika hujan turun, air akan merembes ke dalam, memaksa mereka tidur di sudut-sudut yang kering. Dika adalah seorang anak yang tangguh. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia bangun, mencuci muka dengan air dari ember yang diisi malam sebelumnya, dan bersiap untuk hari panjangnya sebagai pemulung. Dengan membawa karung bekas di punggung kecilnya dan sebatang kayu yang ujungnya diikat paku untuk mengais sampah, Dika berjalan menyusuri jalan-jalan kota. Kehidupan sebagai pemulung bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Ayahnya telah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan kerja ketika Dika masih kecil, meninggalkan keluarga mereka tanpa penghasilan tetap. Ibunya bekerja serabutan mencuci pakaian tetangga. Namun penghasilan itu tak cukup untuk menghidupi mereka bertiga. Sebagai anak tertua, Dika merasa bertanggung jawab untuk membantu. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Dika dikenal sebagai anak yang jujur dan pekerja keras. Ia tak pernah mengeluh tentang pekerjaannya, meskipun tubuhnya kerap terasa lelah karena mengangkat karung-karung penuh barang bekas yang ia kumpulkan. Ia percaya bahwa selama ia bekerja keras, ada harapan bagi keluarganya untuk keluar dari kemiskinan suatu hari nanti. Namun, ada sesuatu yang istimewa dalam diri Dika, rasa ingin tahunya yang besar. Ia sering menemukan barang-barang aneh di tempat sampah, dari buku-buku bekas hingga mainan rusak, dan membawanya pulang. Buku-buku itu ia baca dengan penuh semangat, meskipun beberapa halamannya sobek atau kotor. Ia belajar banyak hal dari apa yang ia temukan, mulai dari cerita dongeng hingga fakta-fakta tentang dunia. Di balik kehidupannya yang keras, Dika memiliki mimpi besar. Ia ingin suatu hari bisa sekolah lagi. Sudah setahun ia berhenti sekolah, karena ibunya tak sanggup membayar biaya seragam dan buku. Namun, ia tak pernah kehilangan semangat untuk belajar. Saat malam tiba dan pekerjaannya selesai, ia duduk di bawah lampu redup, membuka buku bekas yang ia temukan, dan menulis di lembaran kertas bekas dengan potongan pensil yang ia kumpulkan. Bagi orang-orang di kampungnya, Dika adalah anak yang luar biasa. Meskipun kecil dan miskin, ia selalu membantu orang lain. Bahkan jika itu berarti ia harus berbagi makanan dengan tetangga yang lebih lapar darinya. Baginya, kebaikan adalah hal yang sederhana namun sangat berarti. Hari itu, saat fajar baru saja menyingsing, Dika memulai harinya seperti biasa. Ia tak pernah tahu bahwa perjalanannya hari ini akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, matahari bersinar terik, menyengat kulit dan membuat debu-debu jalanan beterbangan. Dika, seperti biasa, menyusuri jalanan dengan karung besar di pundaknya. Setelah mengumpulkan beberapa botol plastik dan kaleng bekas dari pinggir jalan, ia memutuskan untuk berjalan lebih jauh dari biasanya, menuju kawasan elit yang ia jarang datangi. Di dekat gerbang perumahan mewah itu, terdapat tempat pembuangan sampah yang berbeda dari tempat biasanya. Tempat ini lebih rapi, dengan deretan tong besar berwarna hijau dan biru. Mata Dika berbinar melihat kemungkinan menemukan barang-barang yang bisa dijual lebih mahal, atau setidaknya sesuatu yang menarik untuk dibawa pulang. Saat mengais-ngais salah satu tong, tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan berat. Ia menariknya keluar dengan susah payah, dan yang muncul adalah sebuah koper hitam. Koper itu tampak mahal, dengan bahan kulit yang terlihat kokoh, meski ada sedikit kotoran yang menempel. Dika membuka koper itu dengan hati-hati, penasaran dengan isinya. Di dalam koper itu, tidak ada uang atau perhiasan,
seperti yang mungkin dibayangkan oleh kebanyakan orang. Isinya adalah tumpukan dokumen, berkas-berkas tebal dengan logo perusahaan besar di bagian atasnya. Ada juga beberapa surat dengan kop resmi, serta sebuah buku agenda yang terlihat elegan. Meski tidak mengerti semua isi dokumen itu, Dika tahu bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Ia memutuskan untuk membawa koper itu pulang. Dalam perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapa pemilik koper ini? Kenapa bisa terbuang di tempat sampah? Apakah barang ini bisa ia jual untuk mendapatkan uang? Namun, di hatinya yang jujur, Dika merasa ada hal yang lebih penting dari sekadar menjualnya. Setelah sampai di rumah, ia meletakkan koper itu di atas meja kecil di ruang tengah. Dengan hati-hati, ia memeriksa kembali isinya. Di salah satu dokumen, ia melihat sebuah nama yang langsung ia kenali, Bapak Armand. Nama itu sering ia dengar dari berita di radio tetangganya. Bapak Armand adalah seorang miliarder terkenal di kota mereka, pemilik perusahaan besar yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari properti hingga teknologi. Beberapa hari sebelumnya, ia ingat mendengar berita bahwa Bapak Armand kehilangan dokumen penting yang sangat berharga. Bahkan kabarnya beberapa informasi dalam dokumen itu bisa memengaruhi stabilitas perusahaannya. Dika menatap koper itu dengan campuran rasa takut dan kebingungan. Ini pasti milik beliau, gumamnya pelan. Ibu Dika, yang baru saja pulang dari mencuci baju, melihat koper itu dan bertanya, "Dika, kamu dapat dari mana koper ini?" Dika menjelaskan apa yang terjadi, dan ibunya terdiam. "Nak, kalau ini benar milik orang kaya itu, kamu harus mengembalikannya. Jangan sampai kita salah jalan hanya karena godaan uang." Dika mengangguk, setuju dengan nasihat ibunya. Ia tahu bahwa kejujuran adalah hal yang paling berharga, sesuatu yang selalu diajarkan ibunya meski dalam kemiskinan. Namun, bagaimana caranya ia mengembalikan koper ini? Rumah Bapak Armand pasti dijaga ketat. Dan apakah orang seperti Dika, seorang pemulung kecil, akan dipercaya ketika ia datang membawa dokumen sepenting ini? Meski banyak pertanyaan yang berputar di pikirannya, Dika merasa harus mencoba. Dengan hati yang mantap, ia memutuskan bahwa esok hari ia akan mencari cara untuk menyerahkan koper itu kepada pemiliknya. Dalam hati, ia hanya berharap bahwa apa yang ia lakukan adalah benar, dan semoga ada kebaikan yang datang dari tindakannya ini. Malam itu, Dika tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh koper hitam dan dokumen-dokumen penting di dalamnya. Di satu sisi, ia tahu bahwa dokumen itu bisa saja dijual ke orang lain yang mungkin bersedia membayar mahal. Dengan uang itu, ia bisa membantu ibunya, memperbaiki rumah mereka, dan kembali bersekolah. Namun, suara kecil di hatinya berkata lain. Itu bukan jalannya. Ibu selalu bilang kalau kejujuran itu lebih berharga daripada uang. Gumamnya pelan sambil menatap koper yang ia letakkan di sudut ruangan. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagai pemulung, Dika memutuskan untuk mencari cara mengembalikan koper itu. Ia berjalan menuju pusat kota, tempat gedung-gedung tinggi berdiri megah, berharap menemukan petunjuk tentang alamat rumah Bapak Armand. Dika ingat pernah mendengar dari obrolan orang-orang di kampung bahwa rumah Bapak Armand berada di kawasan elit yang sama dengan tempat ia menemukan koper itu. Ia memberanikan diri bertanya kepada penjaga keamanan di pintu gerbang perumahan mewah tersebut. "Permisi, Pak. Saya mau tanya, apa Bapak tahu di mana rumah Pak Armand?" Tanyanya dengan nada sopan. Penjaga itu memandang Dika dari atas hingga bawah. Pakaian Dika yang lusuh dan karung di pundaknya, membuatnya tampak tidak seperti orang yang pantas berada di tempat itu. Namun, nada suara Dika yang jujur dan sopan membuat penjaga itu tergerak. "Kenapa kamu cari Pak Armand?" Tanya penjaga itu curiga. Dika dengan hati-hati menjelaskan tentang koper yang ia temukan. Ia tidak menyebutkan detail isi dokumen itu, hanya mengatakan bahwa koper itu tampak penting dan milik Bapak Armand. Penjaga itu terlihat ragu, tetapi akhirnya memberikan arah ke rumah besar di ujung jalan, dengan pagar tinggi dan gerbang besar berwarna emas. Berjalan ke rumah itu membuat jantung Dika berdebar. Ia tidak pernah mendekati rumah sebesar itu sebelumnya. Sesampainya di depan gerbang, ia melihat kamera pengawas dan seorang penjaga lain di pos keamanan. Dengan langkah gugup, Dika mendekat. "Selamat siang, Pak. Saya ingin bertemu dengan Pak Armand," katanya sambil menahan napas. Penjaga di pos itu menatapnya dengan alis terangkat. "Siapa kamu? Kenapa mau ketemu beliau?" "Saya Dika.
Saya menemukan sesuatu yang penting milik beliau. Saya hanya ingin mengembalikannya, jawab Dika sambil menunjukkan koper hitam itu. Penjaga itu tampak terkejut melihat koper tersebut. Ia segera menghubungi seseorang melalui radio, dan dalam beberapa menit, seorang pria berpakaian rapi keluar dari dalam rumah menuju gerbang. Pria itu adalah asisten pribadi Bapak Arman. Asisten itu memandang Dika dengan tatapan penasaran sebelum akhirnya bertanya, "Kamu yang menemukan koper ini?" Dika mengangguk. "Iya, Pak. Saya menemukannya di tempat sampah, dan saya pikir ini penting. Jadi, saya ingin mengembalikannya." Asisten itu tampak terkesan dengan kejujuran Dika. "Tunggu di sini. Saya akan memberitahu Pak Arman." Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan setelan jas elegan berjalan keluar dari rumah besar itu. Matanya langsung tertuju pada koper yang dibawa Dika. "Itu adalah Bapak Arman. Kamu yang menemukan koper ini?" Tanyanya dengan nada tegas namun penuh rasa ingin tahu. "Iya, Pak," jawab Dika dengan suara pelan. "Saya tidak tahu apa isinya, tapi saya yakin ini penting. Jadi, saya ingin mengembalikannya." Wajah Bapak Arman melembut. Ia tidak menyangka ada seorang anak kecil, dengan penampilan sederhana, yang begitu jujur dan berani. "Kamu tahu, koper ini sangat penting untuk saya," kata Bapak Arman. "Terima kasih karena telah mengembalikannya. Tidak semua orang sejujur kamu." Dika hanya tersenyum kecil. Meski merasa lega telah melakukan hal yang benar, ia tidak tahu bahwa keputusannya ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Bapak Arman kemudian meminta Dika masuk rumahnya, sebuah undangan yang tidak pernah dibayangkan Dika sebelumnya. Dengan hati penuh rasa syukur, ia melangkah melewati gerbang besar itu, tak sadar bahwa hidupnya akan berubah selamanya setelah pertemuan ini. Dika duduk di ruang tamu yang luas, penuh ornamen mewah dan perabotan berkilau. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan besar yang tampak seperti karya seniman terkenal. Namun, Dika tidak sempat memikirkan keindahan ruangan itu. Ia hanya memegang erat koper hitam di pangkuannya, merasa sedikit gugup di hadapan sosok miliarder yang duduk di depannya. Bapak Arman menatap Dika dengan rasa kagum yang sulit disembunyikan. Pria itu berusia sekitar 50 tahun, dengan rambut yang sebagian telah memutih. Meski sukses dan terpandang, wajahnya saat itu menunjukkan rasa syukur yang mendalam. "Kamu bilang kamu menemukannya di tempat sampah?" tanya Bapak Arman untuk memastikan. "Iya, Pak," jawab Dika jujur. "Koper ini terselip di antara sampah-sampah. Awalnya saya kira hanya barang biasa, tapi setelah saya lihat isinya, saya tahu ini milik seseorang yang penting. Jadi saya memutuskan untuk mengembalikannya." Bapak Arman mengangguk sambil membuka koper itu. Saat melihat dokumen-dokumen yang masih utuh di dalamnya, pria itu tampak menarik napas lega. "Kamu tidak tahu betapa berharganya ini," katanya. "Dokumen ini berisi perjanjian dan rencana besar yang menentukan masa depan perusahaan saya. Jika jatuh ke tangan yang salah, akibatnya bisa sangat buruk." Dika hanya tersenyum kecil. "Saya hanya berpikir, kalau barang ini bukan milik saya harus mengembalikannya." Kata-kata itu membuat Bapak Arman tertegun. Ia menatap anak kecil yang duduk di hadapannya, dengan pakaian lusuh dan wajah polos penuh kejujuran. Sebagai seorang pebisnis yang terbiasa melihat orang berusaha memanfaatkan keadaan, ia jarang menemukan seseorang seperti Dika, seseorang yang tidak digerakkan oleh keinginan pribadi. "Kamu anak yang luar biasa," kata Bapak Arman dengan suara tulus. "Kebaikan seperti ini tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja." Ia mengisyaratkan kepada asistennya, yang segera keluar dari ruangan dan kembali beberapa saat kemudian dengan membawa amplop tebal. Bapak Arman menyerahkan amplop itu kepada Dika. "Ini imbalan untukmu," katanya. "Di dalamnya ada cukup uang untuk membantu keluargamu. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih saya atas kejujuranmu." Dika memandang amplop itu, tetapi tidak segera menerimanya. Ia menatap Bapak Arman dengan ekspresi ragu. "Maaf, Pak," kata Dika pelan. "Saya tidak bermaksud menolak, tapi saya tidak melakukan ini untuk uang." Kata-kata itu membuat suasana ruangan seketika sunyi. Bapak Arman mengernyitkan alis, penasaran. "Kalau begitu, apa yang kamu inginkan, Nak? Katakan saja, apa yang bisa saya lakukan untukmu?" Dika terdiam sejenak, seperti sedang memikirkan jawabannya. Ia kemudian berkata dengan suara mantap,
Saya ingin Bapak membantu anak-anak miskin seperti saya, yang ingin sekolah tapi tidak punya kesempatan. Saya tidak butuh uang, tapi saya ingin orang lain punya masa depan yang lebih baik. Kata-kata itu membuat Bapak Arman terdiam. Ia tidak menyangka seorang anak kecil, yang jelas hidup dalam kekurangan, memiliki hati yang begitu mulia. Amplop tebal di tangannya tampak tidak berarti dibandingkan permintaan Dika yang begitu tulus. Permintaanmu, sungguh luar biasa, kata Bapak Arman dengan suara bergetar. Kamu mengajarkan sesuatu yang penting kepada saya hari ini. Dika hanya tersenyum, merasa lega telah menyampaikan apa yang ada di hatinya. Ia tidak meminta apapun untuk dirinya sendiri, tetapi berharap ada perubahan untuk orang lain yang nasibnya sama sepertinya. Baiklah, lanjut Bapak Arman dengan suara yang tegas namun penuh emosi, saya berjanji akan melakukan sesuatu untuk memenuhi permintaanmu. Kamu telah menunjukkan bahwa dunia ini masih memiliki harapan, dan itu dimulai dari kebaikan kecil. Pertemuan itu tidak hanya menjadi momen yang mengubah hidup Dika, tetapi juga momen yang menggerakkan hati Bapak Arman untuk membuat perubahan besar yang akan dirasakan banyak orang. Ruangan itu hening. Semua orang yang ada di sana, Bapak Arman, asistennya, bahkan penjaga yang berdiri tak jauh dari pintu, terdiam mendengar permintaan Dika. Anak kecil itu, dengan pakaian lusuh dan wajah polos, baru saja meminta sesuatu yang jauh lebih mulia daripada sekadar uang. Bapak, saya tahu hidup itu sulit, terutama bagi orang-orang seperti kami yang miskin, kata Dika, suaranya lembut tapi tegas. Saya sudah tidak sekolah setahun lebih karena ibu saya tidak mampu membayar biaya. Tapi, saya masih bisa belajar sendiri dari buku-buku bekas yang saya temukan. Banyak anak lain di kampung saya yang tidak seberuntung itu. Saya hanya ingin mereka punya kesempatan untuk belajar, seperti anak-anak lain. Dika berhenti sejenak, mengatur napasnya yang terasa berat karena emosi. Kalau Bapak bisa membantu mereka, itu akan lebih berharga daripada uang sebesar apapun. Itu yang saya inginkan. Bapak Arman memandang Dika dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Mata pria itu mulai berkaca-kaca. Selama ini, ia sudah terbiasa berhadapan dengan orang-orang yang selalu meminta lebih, uang, kekuasaan, atau kesempatan bisnis. Tapi di hadapannya, seorang anak kecil yang hidup dalam kekurangan justru menunjukkan keinginan yang begitu mulia. Anak muda, kata Bapak Arman akhirnya, suaranya bergetar. Kamu tahu tidak, permintaanmu ini adalah hal paling indah yang pernah saya dengar. Dika hanya menunduk, merasa sedikit malu. Ia tidak menyangka kata-katanya akan membuat seseorang seperti Bapak Arman begitu tersentuh. Bapak Arman menarik napas panjang dan melanjutkan, kamu telah mengingatkan saya tentang sesuatu yang selama ini mungkin terlupakan, bahwa kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kita capai, tapi apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Kamu benar, dunia ini butuh lebih banyak kesempatan untuk mereka yang tidak mampu. Dengan air mata yang mulai menetes, Bapak Arman berdiri dari kursinya. Kamu tidak hanya mengubah pandangan saya. Nak, kamu memberi saya tujuan baru. Ia lalu memanggil asistennya dan memberikan instruksi dengan nada penuh semangat. Segera siapkan rencana. Kita akan mendirikan sebuah yayasan pendidikan untuk membantu anak-anak kurang mampu. Yayasan ini akan memberikan beasiswa, membangun sekolah, dan menyediakan buku-buku serta alat belajar. Asistennya mengangguk, terlihat antusias meskipun jelas terkejut dengan perubahan suasana yang mendadak. Dan kamu, Dika, lanjut Bapak Arman sambil menatap anak itu dengan senyum hangat, kamu akan jadi anak pertama yang menerima beasiswa dari yayasan ini. Mulai besok, kamu bisa kembali ke sekolah, dan semua kebutuhanmu akan kami tanggung. Mata Dika membelalak. Benar, Pak? Saya bisa sekolah lagi? Tanyanya dengan nada tidak percaya. Tentu saja, Nak. Ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang semua anak yang punya mimpi, tapi tidak punya kesempatan untuk mengejarnya. Jawab Bapak Arman dengan tulus. Dika tak bisa berkata-kata. Air mata mengalir di pipinya. Bukan karena sedih, tetapi karena rasa syukur yang meluap. Ia merasa usahanya tidak sia-sia. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar. Kebaikan hati Dika tidak hanya membantu dirinya sendiri, tetapi juga menjadi pemicu bagi Bapak Arman untuk menciptakan sesuatu yang berdampak luas. Sebuah yayasan bernama Harapan Baru didirikan beberapa bulan kemudian, dan mulai memberikan bantuan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai penjuru kota. Kisah Dika menjadi inspirasi.
Banyak orang mulai menyadari bahwa terkadang, harapan datang dari tempat yang tidak terduga. Dan dari seorang anak kecil yang hidup sederhana, lahir sebuah pelajaran besar tentang arti berbagi dan kejujuran yang mampu mengubah dunia. Yayasan Harapan Baru menjadi kenyataan hanya dalam waktu beberapa bulan. Bapak Arman, dengan semangat dan sumber daya yang ia miliki, bergerak cepat merealisasikan mimpinya. Ia bekerja sama dengan berbagai organisasi, pemerintah, dan tokoh masyarakat untuk mendirikan yayasan yang bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berita tentang yayasan ini tersebar luas. Tidak hanya di kota tempat Dika tinggal, tetapi juga ke wilayah-wilayah lain. Dalam pidato peresmian yayasan, Bapak Arman menyebutkan nama Dika sebagai inspirasi di balik langkah besar ini. Seorang anak kecil mengingatkan saya akan arti sebenarnya dari kemanusiaan, ujar Bapak Arman di depan media dan tamu undangan. Kebaikan hati dan ketulusan tidak memerlukan kekayaan. Hari ini, saya berdiri di sini berkat seseorang yang memilih kejujuran di tengah segala kesulitannya. Dika hadir di acara itu, duduk di barisan depan bersama ibunya. Ia mengenakan seragam baru, hadiah dari yayasan, yang membuatnya merasa percaya diri untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saat mendengar namanya disebut, Dika menundukkan kepala, merasa malu namun bangga pada saat yang sama. Setelah peresmian, yayasan mulai bekerja dengan serius. Mereka memberikan beasiswa kepada anak-anak seperti Dika, membangun sekolah di daerah-daerah terpencil, dan menyediakan buku-buku serta perlengkapan belajar. Tak hanya itu, yayasan juga memberikan pelatihan kepada orang tua agar mereka bisa mendukung pendidikan anak-anak mereka. Dika menjadi salah satu penerima pertama program beasiswa yayasan itu. Hidupnya berubah dalam banyak hal. Ia kembali ke sekolah, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Kali ini, ia tidak perlu khawatir tentang seragam, buku, atau biaya lainnya. Bahkan, ia mendapatkan bimbingan tambahan dari para relawan yang bekerja di yayasan. Di sekolah, Dika menjadi contoh nyata tentang bagaimana pendidikan bisa mengubah hidup seseorang. Meskipun sebelumnya ia sempat merasa minder karena ketertinggalannya, ia segera menyadari bahwa dengan usaha dan dukungan, ia bisa mengejar pelajaran yang tertinggal. Ia menjadi siswa yang rajin, sering menghabiskan waktu di perpustakaan yang baru saja dibangun oleh yayasan. Di luar sekolah, Dika mulai membantu yayasan sebagai relawan kecil. Ia mendampingi para staf saat mereka mendistribusikan bantuan ke daerah-daerah terpencil. Ia merasa bahwa inilah caranya untuk membalas kebaikan yang telah ia terima. Bagi ibunya, perubahan ini adalah berkah yang tak terduga. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang biaya pendidikan anak-anaknya. Bahkan, adik-adik Dika juga mendapat manfaat dari program yayasan itu. Sementara itu, nama Dika mulai dikenal di kalangan masyarakat. Banyak yang terinspirasi oleh kisahnya. Orang-orang dari berbagai latar belakang mulai ikut mendukung program yayasan, baik dengan menyumbangkan dana, waktu, atau tenaga. Namun, bagi Dika, semua ini bukan tentang menjadi terkenal. Baginya, ini adalah tentang kesempatan yang kini ia miliki untuk meraih mimpi-mimpinya dan membantu orang lain agar mereka juga bisa meraihnya. Pada suatu hari, dalam sebuah acara yayasan, seorang wartawan bertanya kepada Dika, "Apa rencanamu ke depan?" Dika tersenyum, matanya bersinar penuh harapan. "Saya ingin menjadi guru," jawabnya. "Saya ingin mengajar anak-anak di kampung saya, agar mereka tahu bahwa meskipun hidup kita sulit, kita bisa bermimpi besar dan berusaha mencapainya." Kata-kata Dika itu mendapat tepuk tangan dari semua yang hadir. Hari itu, ia tidak hanya menjadi penerima manfaat yayasan, tetapi juga simbol harapan dan semangat untuk perubahan. Yayasan Harapan Baru terus berkembang, menjangkau lebih banyak anak setiap tahunnya. Dan di tengah semua itu, Dika tetap menjadi bagian penting dari cerita itu. Anak yang memilih kejujuran dan keberanian, yang menginspirasi sebuah perubahan besar dari sebuah pilihan kecil. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Dika terus berubah ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kini, ia telah menyelesaikan pendidikannya, meraih gelar sarjana di bidang pendidikan, seperti yang selalu ia impikan. Namun, meskipun dunia telah membukakan begitu banyak pintu untuknya, Dika tetaplah Dika, anak yang jujur, sederhana, dan penuh semangat untuk membantu sesama. Di suatu pagi yang cerah, Dika berdiri di depan kelas kecil di kampung tempat ia dibesarkan. Ruang kelas itu adalah bagian dari sekolah yang dibangun oleh Yayasan Harapan Baru,
Sekolah yang dulu hanya ada dalam hayalannya. Kini, ia berdiri di sana sebagai seorang guru, mengajar anak-anak yang memiliki latar belakang sama seperti dirinya dulu. Siapa di sini yang punya mimpi besar? Tanya Dika kepada murid-muridnya. Semua tangan kecil terangkat, dan mata mereka bersinar penuh harapan. Dika tersenyum lebar. Ia melihat dirinya sendiri dalam wajah-wajah itu, anak-anak yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil jika mereka mau berusaha dan tidak menyerah. Setelah kelas selesai, Dika berjalan pulang melewati jalan-jalan kampung yang pernah menjadi saksi perjuangannya. Di rumah, ibunya menyambutnya dengan senyum hangat. Sekarang dengan tubuh yang lebih sehat berkat kehidupan yang lebih baik. Di ruang tamu rumahnya yang sederhana namun nyaman, Dika duduk sendirian, merenungkan perjalanan hidupnya. Dari seorang anak pemulung yang mengais rezeki di tempat sampah, ia kini menjadi seseorang yang tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga membawa perubahan bagi banyak orang lain. Ia membuka buku catatan kecilnya, buku yang selalu ia bawa sejak ia memutuskan untuk menjadi guru. Di halaman pertama tertulis sebuah kalimat yang ia tulis bertahun-tahun lalu, kebaikan hati adalah harta yang tidak ternilai. Berbagilah, karena itulah yang akan membuat hidup kita berarti. Kata-kata itu terus menjadi pegangan Dika. Baginya, keberhasilan bukanlah tentang seberapa banyak yang ia miliki, tetapi tentang seberapa banyak yang ia berikan. Melalui yayasan yang kini menjadi lebih besar, Dika terus berkontribusi, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai salah satu penggeraknya. Ia menginisiasi program-program untuk memperluas akses pendidikan, termasuk beasiswa untuk anak-anak dari daerah terpencil yang belum terjangkau. Nama Dika mulai dikenal bukan hanya sebagai simbol harapan, tetapi juga sebagai bukti nyata bahwa kebaikan dan kejujuran bisa mengubah dunia. Banyak yang datang untuk meminta nasihatnya, dari anak-anak muda yang mencari inspirasi hingga para pemimpin yang ingin mendukung misinya. Namun, di tengah semua itu, Dika selalu mengingat asal-usulnya. Saya hanya seorang anak kampung yang ingin melihat lebih banyak anak lain meraih mimpinya. Jawabnya ketika diwawancarai oleh seorang jurnalis suatu hari. Kisah Dika menyebar luas, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dari ruang kelas kecil hingga konferensi besar, pesan yang ia bawa selalu sama, bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa kecil, memiliki kekuatan untuk membuat perubahan. Ketika malam tiba, Dika sering menghabiskan waktu menatap langit dari halaman rumahnya. Ia ingat saat-saat sulit di masa lalu, saat ia berjalan kaki puluhan kilometer untuk mengembalikan koper hitam milik Bapak Arman. Ia tidak pernah menyangka, keputusan kecil itu akan membawa dampak sebesar ini. Kehidupan saya berubah bukan karena saya ingin kaya, tetapi karena saya memilih untuk jujur, pikirnya sambil tersenyum. Bagi Dika, kebaikan hati adalah harta yang paling berharga. Dan setiap langkah yang ia ambil dalam hidupnya adalah bukti bahwa dengan kejujuran dan niat baik, bahkan seorang anak kecil bisa mengubah dunia. Kisah Dika adalah pengingat bahwa kita semua memiliki potensi untuk membawa kebaikan, tidak peduli seberapa sederhana latar belakang kita. Pada akhirnya, bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita berikan kepada dunia.